Halo guys, welcome back to Lotok ID dengan gue Philip Villarwanol di sini. Hari ini gue bakal ngebahas terkait dengan jual beli barang KW atau biasa kita bilang barang palsu, barang ya apapun lah pembahasan yang ada di masyarakat. Apakah itu legal atau tidak? Banyak sekali mulai dari barang-barang elektronik, barang fashion dan lain sebagainya yang mulai memenuhi pasar. Tidak hanya barang-barang asli dari produsennya, tetapi ada juga barang yang ingin menyerupai barang-barang palsu dan juga barang-barang lainnya yang bukan dari produsen aslinya dan kadang disebut sebagai barang KW, baik itu kualitas yang lebih buruk, harga yang lebih murah dan lain sebagainya. Tapi perlu dipikirkan, sebenarnya jual beli barang KW ini boleh nggak sih, legal nggak sih di dalam pandangan hukum Indonesia? Sebenarnya seperti itu. Dan video ini diambil dari salah satu artikel yang ada di Hukum Online, Penegakan Hukum Perdagangan Barang-Barang KW oleh Sofia Hasanah. Kalau kalian mau buka langsung bisa di hukumonline.com dengan judul yang tadi, Penegakan Hukum Perdagangan Barang-Barang KW. Tapi kalau misalnya kalian ingin menonton video ini, silakan juga, tidak masalah. Tanpa perlu berlama-lama lagi, check this out. Jadi pertama-tama itu kita perlu mengetahui bahwa undang-undang merek itu ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis mengenai perdagangan produk atau barang palsu atau juga yang dikenal dengan barang KW dalam pasal 100 sampai pasal 102 UU MIG. MIG ini Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis ya. Diatur mengenai tindak pidana terkait merek. Pasal 100 itu menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Jadi yang pertama ini di pasal 100 ayat 1-nya menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek yang terdaftar. Lalu yang kedua, setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan. Yang sebelumnya kan tadi keseluruhannya, sedangkan yang kedua ini pada pokoknya. Jadi kalau misalnya kita ngelihat secara holistik aja, walaupun dia nggak mengambil secara penuh, ya kita tahu itu sebenarnya plagiat atau itu sebenarnya KW, bukan dari aslinya. Lalu yang ketiga, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, yang jenis barang yang mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Nah lalu di pasal 101 UMIG, setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain, untuk barang dan atau produk yang sama atau jenis dengan barang dan atau produk yang terdaftar itu juga dapat dipidana. Pun juga orang yang menggunakan indikasi grafis yang tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya. Sebenarnya tuh hampir mirip antara pasal 100 dengan 101. Cuma bedanya 100 itu lebih ke merek, yang ini ke indikasi geografis. Lalu untuk di pasal 103 dijelaskan bahwa tindak pidana sebagaimana disebutkan di atas hanya dapat ditindak jika ada aduan dari pihak yang dirugikan. Nah itu yang paling penting. Tindak pidana ini hanya dapat diadukan jika itu dimulai dari pihak yang dirugikan. Hal ini dapat dilihat dari perumusan pasal 103 UU MIG yang menyatakan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 sampai dengan pasal 102 merupakan delik aduan. Sehingga semisal nih ada barang yang KW sebenarnya ya, tetapi bagi pihak yang dirugikan itu ya dia merasa bahwa oh ini ya nggak dirugikan sih, kan wajar lah harga segini, harusnya gue lebih paham lah kalau misalnya harganya murah pasti ini barangnya KW. Ya itu nggak masalah kayak gitu. Cuman ya kalau misalnya kita memang merasa dirugikan, semisal dia bilang bahwa itu barang yang asli tetapi ternyata tidak seperti itu, ya bisa-bisa saja. Atau semisal dari pihak produsennya merasa oh ini ternyata pelanggaran terhadap merek saya, bisa saja dia mengadukan. Nah lalu jadi di sini kita bisa melihat bahwa penjualan produk atau barang palsu hanya bisa ditindak oleh pihak yang berwenang jika ada aduan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh hal tersebut.
Dalam hal ini si pemilik merek itu sendiri atau pemegang lisensi. Kalau misalnya kita gue ralat, kalau misalnya kita merasa dirugikan sebagai konsumen, ini barang KW ternyata kita beli karena dianggap ori, itu kita bukan ujungnya ke merek, tapi kita ke perlindungan konsumen. Jadi beda ya. Jadi kalau misalnya ini memang fokus utamanya adalah si pemilik merek dan atau pemegang lisensi. Jadi kalau misalnya kalian lihat persebaran barang-barang KW, baik itu pakaian atau tas, jam tangan, terus juga barang-barang elektronik yang KW seperti itu, ya oke, itu sebenarnya salah satu hal yang bermasalah ya di masyarakat ya. Kenapa? Karena maraknya persebaran seperti itu berarti kita menghalalkan atau kita menutup mata adanya praktik-praktik seperti itu. Tapi ya mau nggak mau kita juga nggak bisa bertindak banyak kecuali kita coba untuk melaporkan ke customer service-nya dari setiap brand. Misal ada brand Gucci yang mungkin ada orang yang membuat atau produsen tertentu yang membuat barang KW-nya. Terus gue coba kabarin langsung ke customer service Gucci dan mereka akan menindaklanjuti. Cuman kadang permasalahan-permasalahan seperti ini tuh tidak terlalu signifikan bagi mereka. Jadi ya dibanding mereka harus ngikutin hukumnya, law enforcement or something like that, mereka coba untuk melaporkan dan lain sebagainya, dan itu takes time, itu makan waktu banget, dan itu juga memakan biaya yang tidak sedikit, dan tidak ada kepastian juga apakah bisa dimenangkan atau tidak. Itu maka mereka mungkin mikirnya nggak usah lah, kita nggak perlu. Cuman ini penting banget untuk misal yang pendengar gue ini adalah orang-orang yang memang memiliki bisnis, yang punya merek tersendiri, yang punya merek makanan tersendiri, yang punya tentang merek pakaian tersendiri, dan ternyata merek-merek itu disalahgunakan oleh orang lain dengan membuat barang-barang KW di marketplace, di sosial media. Nah, itu kita bisa untuk menindaklanjuti ini. Nah, selanjutnya itu mengenai tugas Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terkait penindakan terhadap para penjual barang palsu. Berdasarkan pasal 99 ayat 1 UU MIG, selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Undang-Undang KUHP untuk melakukan penyidikan tindak pidana merek. Undang-Undang KUHP ini UU nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, pejabat penyidik pegawai negeri sipil yang ada di DJKI itu sebenarnya punya wewenang apa aja sih? Jadi wewenangnya itu pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang merek, lalu pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang merek, permintaan keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan tindak pidana di bidang merek, lalu pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang merek, lalu penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang merek, lalu penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara, lalu permintaan keterangan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana, lalu permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian orang, dan pencegahan terhadap pelaku tindak pidana di bidang merek. Dan yang terakhir ialah penghentian penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana di bidang merek. Lebih lanjut sebenarnya tugas dari DJKI yang khusus terhadap Direktorat Merek dan Indikasi Geografis itu sebenarnya ada di websitenya mereka langsung, di lamannya DJKI, di mana Direktorat Merek dan Indikasi Geografis itu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang permohonan, klasifikasi merek, publikasi dan dokumentasi, pemeriksaan, sertifikasi, monitoring, dan pelayanan hukum merek dan indikasi geografis, serta fasilitasi komisi banding merek. Nah, selain itu juga ya mereka juga punya beberapa tugas lain ya. Di Direktorat Merek dan Indikasi Geografis itu beberapa fungsinya seperti penyiapan perumusan kebijakan, lalu pelaksanaan kebijakan di bidang permohonan, terus juga pelaksanaan fasilitasi komisi banding merek, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang permohonan, pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga di dalam Direktorat Merek dan Indikasi Geografis. Nah, jadi pada dasarnya Direktorat Merek dan Indikasi Geografis inilah yang akan melakukan pemantauan dan penegakan hukum terkait pelaksanaan merek di lapangan. Akan tetapi, untuk melakukan tindakan terhadap pihak yang menjual barang palsu, tetap harus ada pengaduan terlebih dahulu. Nah, ini penting.
Jadi kita kalau misalnya tahu, uh, ada masalah nih tentang barang-barang KW yang menggunakan merek saya misalnya. Dan apa sih langkah selanjutnya ya? Langkah selanjutnya kita bisa saja langsung untuk melaporkan ke DJK ini. DJK ini nanti kita fokus ke dalam Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, karena kan mereka yang melaksanakan pemantauan dan juga penegakan hukum. Nah, karena kita yang dirugikan, kita buat laporan, kita sampaikan apa saja kerugian kita, terus habis itu kita coba untuk memberikan bukti-bukti. Dan mereka sebenarnya juga bisa melaksanakan tindakan-tindakan seperti penyidik-penyidik pada umumnya. Ya, jadi mereka bisa langsung datang ke tempat yang kita merasa itu melaksanakan produksinya, atau misalnya mereka langsung menindaklanjuti setiap aduan tadi, itu bisa-bisa saja. Jadi di sini kita tahu bahwa memang tindakan jual beli barang KW ini sebenarnya dilarang di Indonesia dan ada peraturannya tersendiri. Cuman tadi kalau misalnya kita adalah sebagai pihak yang merupakan pemilik merek atau pemegang lisensi, ya kita bisa memasukkan di undang-undang merek. Tapi kalau misalnya kita dirugikan sebagai konsumen, ya kita fokusnya ke undang-undang perlindungan konsumen yang nanti mungkin gue bisa bahas di next video atau kapan lagi ya. Jadi sampai sini dulu, kita yang penting tahu ternyata tidaklah legal melaksanakan jual beli barang KW. Sebenarnya memang kita tahu dari awal itu nggak legal, karena dari awal aja bisnisnya itu sudah nggak legal sebenarnya begitu. Cuman akhirnya kita tahu dasarnya apa dan langkah-langkah hukumnya bagaimana. Kalau kalian punya pertanyaan terkait dengan permasalahan ini, silahkan komen di bawah. Kalau kalian suka videonya, silahkan klik like, share, dan subscribe video ini. Dan juga kalau misalnya kalian merasa informasi-informasi di sini bermanfaat, kalian boleh untuk menonton video-video lainnya. Oleh karena itu, salam demokrasi.